Kampung KB Berseri terletak di kaki Bukit Gading Wuluh, sebuah kawasan perbukitan hijau yang udaranya masih segar dan pagi harinya diselimuti kabut tipis. Jalan utamanya masih berupa beton sempit, cukup untuk 2 motor papasan. Di kanan kiri jalan, deretan rumah panggung kayu berdiri bersisian, dihiasi tanaman pot dan jemuran sarung yang berkibar seperti bendera negara sendiri. Warga kampung hidup sederhana tapi hangat. Kalau lewat waktu sore, hampir pasti bisa dengar suara anak-anak main bola plastik, ibu-ibu ngerumpi sambil iris bawang, dan bapak-bapak main gaple sambil nyalain rokok satu-satu. Namun 2 tahun belakangan, kampung ini berubah. Sejak ditetapkan sebagai kampung KB, segala hal jadi lebih terorganisir. Mulai dari posyandu yang sekarang pakai meja lipat dan banner resmi, sampai ke papan informasi kampung yang dulunya cuma coretan spidol, kini diganti dengan baliho warna biru putih bertuliskan, "Selamat datang di Kampung KB Berseri. Keluarga berencana, berkembang, sejahtera, dan inovatif." Dan di bawah baliho itu, pagi ini, berdirilah seorang remaja laki-laki bernama Raka, 17 tahun, dengan rambut acak-acakan, kaos oblong, dan celana training belel. Ia berdiri sambil memegang selembar kertas dan ekspresi wajah seperti baru dikasih tahu kalau ujian nasional diundur seminggu. "Jadi maksudnya, gue ketua remaja kampung KB? Ketua? Yang bener, Pak RW?" tanya Raka, setengah tak percaya. Pak RW yang berdiri di depannya, lelaki parubaya dengan topi dinas miring dan perut buncit khas bapak-bapak, mengangguk mantap. "Iya, Ra. Kamu dipilih karena aktif. Waktu kerja bakti dateng. Waktu lomba Agustusan nyumbang ide. Waktu ada pelatihan KB, kamu datang. Meski katanya karena ngejar wifi gratis. Tapi tetap saja itu bentuk keaktifan." Raka mengerjapkan mata. "Saya kira jadi pengurus kampung KB itu cuma bantuin pasang kursi, jagain spanduk, sama motongin tumpeng." Pak RW terkekeh. "Lah itu bagian awalnya. Tapi karena kamu remaja, kamu sekarang harus ikut ngurusin kegiatan remaja. Apalagi kita mau data ulang jumlah remaja produktif di kampung. Kamu sama Cila yang tangani." Mata Raka langsung membelalak. Cila. Cila, gadis 16 tahun yang dikenal sebagai otak kiri kampung, adalah sahabat Raka sejak SD. Mereka sudah seperti Tom ke Jerry, kadang akur, kadang ribut, tapi gak pernah bisa jauh. Cila cerdas, suka baca, dan aktif di kegiatan Karang Taruna. Tapi ia juga dikenal galak kalau urusan serius. "Jadi ketua remaja KB, kamu?" kata Cila sambil menatap Raka tajam. "Kamu tahu gak sih, KB itu apa?" "Ya, keluarga berencana," jawab Raka pelan. Terus, 2 anak cukup, gitu." Cila menghela napas panjang. "Raka, KB itu bukan cuma soal anak. Sekarang udah nyambung sama pembangunan keluarga, remaja, bahkan perencanaan masa depan. Kita nih, remaja, juga bagian penting. Bukan cuma disuruh pasang tenda." Raka menggaruk kepala. Oke. Tapi bukannya kita terlalu muda buat ngurusin program gede gitu?" "Justru karena kita masih muda, kita mulai dari sekarang. Biar nanti gak jadi orang tua yang bingung sendiri." Cila menepuk pundaknya. "Yuk, mulai kerja. Kita harus data jumlah remaja usia produktif di kampung. Ini penting buat basis program BKKBN tahun ini." Maka dimulailah petualangan Raka dan Cila sebagai 2 petugas pendataan remaja kampung KB Berseri. Mereka keliling kampung, rumah demi rumah, membawa clipboard, formulir, dan pensil tumpul yang ujungnya selalu hilang penghapusnya. "Rumah Buminah dulu?" tanya Cila sambil mencatat. "Yang anaknya 3 tapi ngaku 2 itu," sahut Raka. Cila memelototinya. "SSST. Gak boleh gitu. Ra, kita catat sesuai KTP." Mereka pun mulai berkunjung. Di rumah pertama, Raka lebih banyak ngobrol sama anak tetangga yang main Mobile Legends, sampai salah isi formulir. Di rumah kedua,
Raka salah ketik usia. Anak 17 tahun ditulis jadi 71 tahun. Di rumah ketiga, mereka diminta bantuin pindah lemari dulu sebelum boleh wawancara. Ini kerja sosial apa jadi kuli? Keluh Raka sambil ngelap keringat. Anggap aja bonus. Hitung-hitung olahraga, sahut Cila sambil ngerekam data. Hari berjalan. Mereka mulai mengenal satu persatu remaja kampung. Ada yang putus sekolah karena harus bantu orang tua bertani. Ada yang kerja di bengkel kecil. Ada juga yang sibuk jualan online lewat HP warisan kakaknya. Ra, tahu nggak? Banyak dari mereka nggak pernah ikut penyuluhan. Mereka pikir KB itu cuma buat ibu-ibu posyandu, kata Cila prihatin. Iya, ya, padahal kita juga bisa kena dampaknya. Kalau remaja gak ngerti soal kesehatan reproduksi, masa depan bisa amburadul, jawab Raka, mulai serius. Cila menatapnya sambil tersenyum. Tuh kan, kamu mulai nyambung. Ternyata otak kamu gak cuma berisi ide lomba tarik tambang pakai daster. Raka menjulurkan lidah. Ya elah, daster itu fleksibel. Loh, tapi ya, kayaknya kita harus bikin kegiatan yang seru, biar mereka mau ikut. Kegiatan kayak apa? Tanya Cila. Raka berpikir. Nanti aja kita pikirin. Yang penting sekarang datanya kelar dulu. Baru kita susun rencana. Ketua remaja kampung KB siap beraksi. Cila tertawa. Demi masa depan yang lebih berseri. Sore mulai turun. Matahari bergeser ke balik bukit, meninggalkan langit jingga yang hangat. Di tepi jalan, Raka dan Cila duduk di bel-bel bambu depan warung. Di tangan mereka, berlembar-lembar formulir berisi nama, umur, dan status remaja kampung. Sebagian ada coretan, tumpahan es teh, dan satu formulir bahkan ada bekas gorengan. Besok kita lanjut lagi ya, kata Cila. Raka mengangguk. Iya, tapi besok gue bawa pensil tambahan, sama tisu. Dan dengan itu, petualangan mereka sebagai motor penggerak remaja kampung KB berseri pun dimulai. Dengan data yang mungkin belum sempurna, tapi niat dan semangat yang sudah mulai bersinar. Pagi yang cerah menyambut kampung KB berseri. Burung-burung bernyanyi, anak-anak sekolah berseragam rapi menunggu angkutan di pinggir jalan, dan di balai desa, sekelompok remaja sudah duduk melingkar. Sebagian masih menguap, sebagian lain sibuk memotret diri sendiri sambil mengaktifkan filter Instagram. Di depan mereka, berdirilah Raka, mengenakan kaos bertuliskan, "Pemuda Berseri, masa depan terjamin." Kaos yang sebenarnya milik Pak RT, tapi dipinjam karena kata Cila, ketua harus kelihatan niat. Di samping Raka, berdiri Cila, dengan clipboard di tangan dan ekspresi seperti dosen killer yang sedang menunggu mahasiswa telat masuk kelas. Assalamualaikum, teman-teman. Seru Raka, semangat. Hari ini kita adakan rapat perdana Karang Taruna Remaja Kampung KB. Sesuai tugas kita bakal bikin program remaja yang nyambung sama tujuan BKKBN. Semua diam. Sampai akhirnya salah satu anak, Egi, si tukang viral kampung, angkat tangan. Maksudnya nyambung tuh gimana? Kah? Emang KB ada colokannya? Tawa meledak. Raka ikut ngakak. Sementara Cila memutar bola mata. Bukan nyambung colokan. Jelas Cila. Maksudnya program kita harus relevan. Remaja itu bukan cuma objek, tapi juga subjek pembangunan keluarga. Kita harus bikin kegiatan edukatif, tapi seru. Seru-seru edukatif? Sahut Tasya, remaja tiktokers yang followersnya sudah 1000-an. Gimana kalau kita bikin challenge TikTok? Temanya, genre itu keren. Pakai joget dikit, terus info penting kayak, jangan nikah muda. Di ending. Setuju. Seru beberapa yang lain. Tunggu. Selabudi, anak gaple veteran walau baru 18 tahun. Kalau kita terlalu digital, yang gak punya HP ketinggalan. Mending kita bikin warung kopi genre. Isinya diskusi bareng, ngopi, terus sharing pengalaman cinta-cintaan. Tapi tetap sopan dan sesuai nilai budaya lokal.
Waduh, kayak pengajian versi pacaran. Celetuk Egi. Cila angkat tangan, mencoba menenangkan suasana. Teman-teman, semua ide bagus, tapi kita harus strukturin. Ada 3 fokus program genre: kesehatan reproduksi remaja, perencanaan kehidupan berkeluarga, dan pencegahan pernikahan dini. Kegiatan kita harus bisa menyentuh 3 hal itu. Raka berdiri dan mengambil mic yang nyambung ke speaker tua di sudut ruangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah kampung, ujarnya gaya orator. Dengan ini saya usul, kita bikin lomba makan kerupuk sambil diskusi soal pubertas. Raka, bentak Cila. Serius dikit dong. Tawa kembali pecah. Raka cengar-cengir. Ya abis kalau semua serius. Nanti yang ikut cuma 3 orang. Masa program remaja kayak seminar pranikah? Cila memelototinya. Ini bukan soal lucu-lucuan. Kita tuh diberi kepercayaan. Kalau gagal, bukan cuma malu, tapi bisa bikin remaja nggak percaya lagi sama program kayak gini. Seketika ruangan hening. Raka tertunduk. Semua tatapan tertuju padanya. Aku paham, Cil, ucap Raka pelan. Tapi percayalah, nggak semua orang bisa langsung paham soal KB atau genre. Kadang mereka butuh pintu masuk yang ringan dulu. Biar tertarik, baru ngerti. Kita bisa edukatif tanpa harus kaku. Cila diam sejenak. Ia menatap Raka, mencoba menahan senyum. Di balik lakuan bodohnya, ada juga benarnya. Jadi, lanjut Raka, gimana kalau kita gabungin semuanya? Kita bikin acara gede. Namanya Festival Remaja Berseri. Isinya lomba-lomba, stand edukasi, games, vlog, TikTok, diskusi, apapun. Tapi dengan satu tema, asik tapi berisi. Ruangan bergemuruh. Anak-anak bertepuk tangan. Egi langsung berdiri. Gue daftar jadi MC-nya. Tasya angkat tangan. Gue bikin tim TikTok. Budi nyeletuk. Gue buka warung kopinya dong. Cila menatap mereka semua. Senyumnya mulai merekah. Ia menoleh ke arah Raka. Ketua Remaja Kampung KB. Ide kamu kali ini lumayan juga. Raka berdiri tegak. Satu-satunya ide cemerlang dari otak yang sering diasumsikan kosong. Usai rapat, Raka dan Cila duduk di teras balai desa. Di tangan mereka sudah ada coretan rencana kegiatan, daftar panitia, dan jadwal persiapan. Kita butuh support dari perangkat desa, BKKBN kecamatan, dan sponsor lokal, ujar Cila sambil mengetik di HP-nya. Tenang, sahut Raka. Om gue punya usaha pembuatan spanduk. Siapa tahu bisa sponsorin, asal jangan dikasih nama Festival Duren Genre kayak tahun lalu. Cila tertawa. Itu trauma nasional. Mereka tertawa bersama. Langit sore menguning di atas kepala. Rasa lelah dari debat dan tawa sepanjang hari tak terasa berat. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar kegiatan. Ini adalah langkah pertama menciptakan perubahan kecil di kampung mereka. Kampung KB Berseri, perlahan-lahan, mulai terasa lebih hidup. 3 minggu setelah rapat perdana, Kampung KB Berseri berubah drastis. Di setiap gang muncul banner warna-warni bertuliskan, Festival Remaja Berseri asik tapi berisi. Poster-poster ditempel di tiang listrik, pagar warung, bahkan di tong sampah, lengkap dengan tulisan miring. Datang yuk, gratis es lilin untuk 50 pengunjung pertama. Raka dan Cila resmi jadi panitia utama. Keduanya bekerja seperti sedang mengurus pesta kawinan satu desa. Jadwal latihan, follow up sponsor, koordinasi lomba, dan segala hal mulai dari menyusun rundown sampai ngeprint kupon door prize mereka tangani sendiri. Dengan bantuan Karang Taruna, tentu saja. Namun, perjuangan terbesar justru datang dari emak-emak kampung. Ih, Bu RT, saya takut anak saya ikut-ikutan kegiatan ini. Dengar-dengar temanya tentang genre. Jangan-jangan ini ngajarin anak-anak jadi bebas. Keluh Bu Nurul saat arisan PKK. Betul, betul.
sahut Bu Yayah. Saya lihat anak saya nyanyi lagu genre pop kemarin. Jangan-jangan ini acara konser. Ibu RT, yang baru ditunjuk bulan lalu dan sangat semangat ingin berperan aktif di komunitas, langsung mengangguk mantap. Tenang, Bu Ibu. Saya sudah izin keponakan saya. Dia punya sound system buat panggung rock. Kalau mau, saya bisa pinjemin. Cila yang datang ke pertemuan itu nyaris tersedak air teh. Bu, genre itu singkatan dari generasi berencana. Bukan musik. Ini kegiatan edukatif tentang perencanaan masa depan, bukan nyanyi-nyanyi. Loh, bukan konser. Bukan. Loh, terus kenapa pakai kata genre segala? Cila menarik napas panjang. Sabar, Cil, bisik Raka di sebelahnya. Kita lagi di tengah ibu-ibu. Salah ngomong bisa viral. Akhirnya, demi meredam kegaduhan, Raka dan Cila mengadakan sosialisasi mini di aula desa. Mereka mengundang para ibu, menyajikan keripik singkong dan teh hangat, lalu menjelaskan isi festival dengan gaya ringan dan visual lucu. Slide presentasi Cila bahkan pakai kartun, Kak Genre, dan Mbak Masa Depan. Saat sampai di bagian stand edukasi kesehatan reproduksi remaja, Bu RT sempat mengangkat alis. Tapi setelah dijelaskan bahwa isinya bukan praktek langsung, melainkan poster, konsultasi, dan game edukatif, suasana jadi tenang. Kalau kayak gitu MAH bagus, ucap Bu Nurul. Anak saya kemarin nanya kenapa perempuan bisa datang bulan. Saya bingung jawabnya. Lah saya juga ditanyain, sahut Bu Yayah. Saya jawab aja itu sinyal dari langit. Raka dan Cila menahan tawa sambil mencatat. Perlu tambah info dasar di stand edukasi nanti. Tibalah hari festival. Lapangan bola mini di tengah kampung disulap jadi arena acara. Di sebelah kiri berdiri tenda kecil bertuliskan stand edukasi genre. Di tengah ada panggung bambu sederhana untuk pentas seni. Dan di kanan berjajar booth lomba-lomba. Dari vlog kampung sehat, tebak mitos KB, hingga demo posyandu remaja yang melibatkan anak-anak muda berbaju dokter-dokteran. Pukul 8, remaja mulai berdatangan. Ada yang tampil untuk lomba tari, ada yang siap jadi peserta kuis, ada pula yang cuma mau ambil es lilin gratis. Bahkan Pak RT ikut membuka acara dengan pidato penuh semangat. Anak muda hari ini harus tahu bahwa masa depan bukan cuma soal jodoh dan kerja, tapi soal persiapan diri dari sekarang. Maka dari itu, maksudnya kita, bangga punya acara kayak gini. Tepuk tangan pun bergema. Raka jadi MC. Dengan suara yang kadang kepleset tapi penuh semangat, ia membuka acara dan memperkenalkan tiap sesi. Cila menjadi koordinator di belakang layar, membagi tugas ke panitia, mengecek peralatan, dan memastikan semua lomba berjalan sesuai waktu. Di stand edukasi genre, Cila dan tim menyiapkan permainan roda genre berisi pertanyaan acak seperti, apa itu pubertas? Usia ideal menikah menurut BKKBN? Apa itu 8 fungsi keluarga? Benarkah KB bikin mandul? Setiap peserta yang bisa menjawab dapat stiker lucu bertuliskan, remaja cerdas, pilihan berencana. Sementara itu, lomba vlog kampung sehat menarik perhatian pengunjung. Remaja-remaja dibagi kelompok, lalu diberi waktu 1 jam untuk membuat video edukatif tentang gaya hidup sehat di kampung. Ada yang bikin vlog sambil lari keliling kampung, ada yang wawancara petani, bahkan ada yang nge-review isi dapur neneknya sebagai contoh pola makan sehat. Lomba paling lucu, tebak mitos KB. Raka membacakan pernyataan dan peserta harus jawab mitos atau fakta. KB bikin susah punya anak. Nikah muda itu bagus biar cepat punya keturunan. Cowok gak perlu tahu soal menstruasi. Setiap pertanyaan disambut tawa, apalagi saat Egy salah jawab dan dihukum nyanyi lagu Anak Sehat Anak KB dengan gaya dangdut remix. Menjelang siang, suasana makin ramai. Warga dari kampung tetangga pun datang. Penasaran karena lihat flyer yang viral di Facebook. Penjual cilok dan es cendol mulai buka lapak di dekat panggung.
Anak-anak berlarian sambil pakai balon tiup dari posyandu. Tiba-tiba, muncul satu sosok berjilbab rapi, berkacamata, membawa tas selempang dan kamera. Ia menyusup di antara pengunjung dan sesekali mencatat di bukunya. Raka memperhatikan dari panggung. Cil, itu siapa ya? Kok kayak detektif BKKBN? Cila mengernyit. Iya, kayaknya aku kenal. Jangan-jangan itu. Benar saja. Di sela acara penutupan, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten, Budiana, naik ke atas panggung dan mengambil mic. Assalamualaikum, anak-anak hebat kampung KB Berseri. Saya sengaja tidak memberitahu kunjungan hari ini, karena ingin melihat apa adanya. Dan saya harus bilang, saya terkesan. Sontak semua bertepuk tangan. Raka nyaris menjatuhkan mic. Program ini adalah contoh nyata bahwa edukasi bisa disampaikan dengan cara yang kreatif, menyenangkan, dan menyentuh. Saya berharap kegiatan ini bisa jadi inspirasi untuk kampung KB lainnya. Setelah memberi sambutan, Budiana memberikan piagam penghargaan kepada panitia inti, Raka, Cila, dan seluruh tim remaja. Kamera dari stafnya mengabadikan momen itu dan dalam hitungan menit, foto mereka sudah muncul di Instagram resmi BKKBN Kabupaten. Sore harinya, saat tenda mulai dibongkar dan stand dikemas, Raka duduk di atas panggung bambu sambil menatap langit yang mulai menguning. Cila duduk di sampingnya, membuka sebotol air mineral dan menyerahkannya ke Raka. Gak nyangka ya, kita bisa sampai sini, ucap Raka pelan. Cila tersenyum. Awalnya kamu cuma ketua dadakan yang mikir tugasnya angkat kursi. Malah sekarang jadi bintang tamu, sahut Raka bangga. Cil, kalau misalnya nanti diundang jadi narasumber di acara TV, aku siap loh. Tinggal siapin gaya bicara. Gaya apa? Gaya serius tapi tetap ganteng. Rak, muka kamu gak pernah sampai tahap itu. Mereka berdua tertawa, suara tawa yang ringan, bahagia, dan penuh harapan. Festival Remaja Berseri bukan hanya acara tahunan. Ia jadi awal dari semangat baru di kampung KB. Anak-anak muda yang tadinya hanya penonton, kini mulai percaya diri untuk jadi pelaku perubahan. Dan Raka, ia mulai menyadari bahwa jadi remaja bukan soal nunggu giliran, tapi soal maju lebih dulu, meski sempat dikira ketua lomba angkat kursi. Pagi hari pasca Festival Remaja Berseri, suasana kampung KB tampak berbeda. Meski tenda-tenda sudah dibongkar dan baliho acara mulai dicopot, semangat di hati warga, terutama para remaja, masih terasa hangat. Obrolan di warung Buati bukan lagi soal harga cabai atau sinetron, tapi soal lomba vlog yang kemarin bikin ngakak. Anak-anak kecil bahkan ikut-ikutan main tebak-tebakan mitos KB sambil nyanyi jingle. Genre itu asyik. Namun yang paling takjub, tentu saja Raka. Ia bangun kesiangan pagi itu. Rambut masih acak-acakan, dan matanya sipit karena terlalu malam begadang membaca komentar Instagram. Saat membuka HP, notifikasi terus berdatangan. Bro, muka lo nongol di IG Duta Genre Kabupaten. Gue sampai lihat 2 kali. Pidato lo gokil banget. Kapan rilis versi panjangnya? Rak, ngajar genre dong di kampus gue. Mau banget. Raka terperangah. Ia membuka Instagram dan benar saja, video pidatonya saat penutupan festival, yang dibawakan dengan gaya kocak tapi menyentuh, sudah ditonton ribuan kali. Caption dari akun Duta Genrekap _Lembah Batu berbunyi, ketika edukasi dikemas dengan tawa, pesan jadi mudah masuk. Salut untuk Raka, remaja inspiratif dari kampung KB Berseri. Genre itu keren. Wajah Raka di thumbnail video terlihat sedang berteriak. Pilih masa depanmu kayak pilih pasangan. Harus direncanakan, bukan didadak karena baper. Komentar membanjiri postingan itu. Ada yang ngakak, ada yang share, dan tak sedikit yang mulai follow akun pribadinya. Cila sampai harus menelpon. Rak, lo sadar gak sih lo tuh sekarang seleb kampung? Seleb kampung apanya? Jawab Raka, masih bingung. Gue cuma pidato sambil ngelawak. Justru itu, kata Cila.
Lo bikin orang tertarik dulu, baru kasih isi. Itulah kunci edukasi zaman sekarang. Lo gak ngaku, tapi sekarang lo panutan. Raka terdiam. Pikirannya memutar semua kejadian. Dari awal cuma niat bantu angkat kursi, ditunjuk jadi ketua remaja, dimarahin Cila tiap rapat, sampai akhirnya bisa bikin satu kampung tertawa sekaligus belajar. Ia meringis. Waduh, gue harus lebih hati-hati sekarang. Jangan sampai ketahuan masih sering lupa nyuci piring. Beberapa hari kemudian, Raka menerima undangan resmi dari pihak kecamatan. Ia diminta menjadi narasumber talk show di Radio Suara Lembah, radio lokal yang cukup populer di kalangan masyarakat kabupaten. Tema acaranya, Remaja Berencana, Remaja Berseri, kata Cila yang ikut membacakan surat undangan sambil menyodorkan kopi ke Raka. Gimana? Berani? Raka menelan ludah. Ngomong di radio? Gue, yang kemarin pas pidato aja keringetan sampai kaos basah. Tenang, radio, rak, gak kelihatan muka lo. Asal ngomong lancar, selesai. Tapi kan ini siaran langsung. Ya udah kalau lo takut, bilang aja dari sekarang. Biar gue yang isi. Raka langsung duduk tegak. Jangan gitu dong. Masa udah viral mundur? Gak keren. Gue siap. Cila mengangkat alis. Yakin? Yakin banget. Asal, boleh bawa contekan. Hari H siaran pun tiba. Raka tiba di studio radio dengan perasaan campur aduk. Gugup, excited, dan sedikit menyesal karena semalam makan gorengan 5 biji. Ia mengenakan jaket Karang Taruna dan membawa catatan kecil berisi poin-poin penting. Di sebelahnya, duduk Cila yang bertugas sebagai pendamping moral dan korektor spontan. Penyiar acara, Mbak Rani, menyambut hangat. Kita senang banget hari ini bisa ngobrol sama Raka, remaja yang belakangan ini jadi inspirasi lewat festival Remaja Berseri. Begitu tombol siaran dinyalakan, jingle khas radio berkumandang, lalu suara Mbak Rani mengudara. Selamat pagi, pendengar Suara Lembah. Hari ini kita punya bintang tamu istimewa, Raka, ketua remaja dari kampung KB Berseri. Kita akan ngobrol tentang genre, KB, dan kenapa penting bagi remaja untuk tahu masa depannya sendiri. Raka menarik napas. Suara degup jantungnya hampir lebih kencang dari speaker. Tapi begitu mulai bicara, perlahan semua menjadi ringan. Ia bercerita dengan gaya khasnya. Santai, diselingi humor, tapi tetap fokus pada pesan. Awalnya saya kira KB itu urusan emak-emak. Saya juga pikir genre itu nama band. Tapi setelah ikut kegiatan, saya sadar kalau remaja gak ngerti soal rencana hidup, nanti salah langkah. Saya gak mau hidup saya kayak mie instan, cepat jadi, tapi cepat basi. Cila menahan tawa, sementara Mbak Rani terus tersenyum lebar. Pesan saya sih simpel, jangan takut ngomongin hal penting. Mau itu tentang pernikahan dini, kesehatan tubuh, sampai cita-cita. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa? Siaran berlangsung hampir 1 jam. Dan begitu selesai, notifikasi WhatsApp Raka langsung berbunyi serempak. Dari guru BK, teman sekolah, hingga akun Instagramnya yang makin ramai. Minggu berikutnya, Raka resmi diangkat menjadi duta remaja kampung KB Berseri dalam acara kecil di Balai Desa. Piagam diserahkan langsung oleh camat, disaksikan warga dan perwakilan BKKBN. Ini bukan soal gelar, kata Pak Camat saat pidato, tapi soal peran. Remaja yang bisa menjembatani pesan penting dengan gaya yang bisa diterima. Raka, kamu bukti bahwa edukasi bisa menyenangkan. Warga bertepuk tangan. Ibu RT sampai menitikkan air mata haru. Bahkan Bu Yayah, yang dulu curiga acara genre itu konser rock, sekarang bercerita ke siapapun kalau anak-anak muda kampungnya top semua. Sore harinya, Raka duduk di halte kecil dekat gapura desa. Di depan matanya, terpampang papan besar bertuliskan, "Selamat datang di kampung KB Berseri."
keluarga berencana, berkembang, sejahtera, dan inovatif. Ia menghela napas panjang, tersenyum. Dulu gue pikir KB itu cuma urusan orang tua, gumamnya. Ternyata, masa depan gue juga mulai dari sini. Cila muncul dari arah belakang sambil membawa 2 bungkus gorengan. Masih merenung, Pak Duta. Sedikit. Lagi mikir, habis ini ngapain lagi ya? Cila duduk di sampingnya, menyerahkan 1 bungkus gorengan. Ngapain lagi? Siapa tahu, abis ini kamu diundang ke talk show TV nasional. Atau, jadi YouTuber genre pertama di Indonesia. Raka tertawa. Asal gak disuruh joget di TikTok tiap hari. Kalau itu, tinggal tunggu Tasya yang nyuruh. Mereka berdua tertawa, memandangi senja yang mulai turun. Kampung KB Berseri kini bukan hanya tempat tinggal mereka, tapi juga panggung perubahan, tempat mereka tumbuh, belajar, dan menemukan makna di balik kata berencana. Dan bagi Raka, semuanya berawal dari satu tugas kecil, jadi ketua remaja yang awalnya cuma diminta jaga banner.